Kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudro dan irodahnya lah kita bisa berkumpul bermuajahah kembali dalam rangka kajian rutin seputar kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhoil Kitab wa Sunnah. Sekarang kita membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat. Terakhir itu sampai mana? Nomor 6. Yang mana? Nomor 6. Berarti sekarang satrul aurat gitu. Itu udah. Nah, itu nomor sampai situ, baru sampai situ. Ijtinabu najasah, ya. Silakan dibaca. Ijtinabu najasati fi badanihi wa thawbuhu wa baqi'atuhu wa buq'atihi ay makana salatuhu ma'a kudrati ma kudrati liqaulihi ta'ala wa thiyabaka Fatahhir. wa thiyabaka fatahhir wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam tanazza huwa anil bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li asma'i fi damil haidi yusibu thawbu tahuttuhu thumma takrusuhu tahuttuhu thumma tukrisuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa qad balal a'rabi fi masjidi aryaku Ya, terus masih ada di sana? ada Ariku gitu. ariku Ya. ala baulihi sajjalan min ma'a min ma'in. ma'i Oke. min ma'i. Poin yang keenam, ini syarat sahnya sholat, yaitu ijtinabun najasati, menjauhi najis, baik itu pakaiannya ataupun tempatnya ataupun apapun yang ada najis, maka mesti dihindari. Fi badanihi, baik dalam badannya, wasaubihi, pakaiannya, wa bukatihi atau bukatihnya. Bukati itu ai makani sholatihi, yaitu tempat sholatnya. Makanya nanti di rumah kalau perempuan biasa punya space untuk sholat, lalu sholat ke tempat itu sering dipakai lalu lalang, dipakai bermain anak, itu wajib dibersihkan, ya, dijaga kebersihannya agar
terhindar dari najis kalau tempat itu dipakai untuk sholat. Termasuk juga masjid ya, musola itu harus rutin dibersihkan, makanya perlu ada petugas kebersihan. Yang kadang kurang diperhatikan itu di musola-musola yang tidak ada pengurusnya, masjidnya atau musolanya tidak diperhatikan, termasuk nanti sarung-sarungnya pun bisa jadi itu 6 bulan sekali ya, tidak dicuci ya. Saya mendapati juga ada mukena yang hampir 1 tahun tidak dicuci itu. Nah, setelah saya tahu ya, kebetulan bulan Ramadan itu si mukenanya dibawa ke rumah dan dicuci pakai mesin cuci ya. Jadi itu kan kalau di rutin dibersihkan itu wangi, kelihatan bersih. Ini harus diperhatikan ya, tempat-tempat ibadah terutama tempat sholat. Termasuk juga di mal-mal, kalau malnya tidak perhatian ke masjid, ke musola ya akan seadanya tuh ya. Ada mal-mal tertentu tuh, kalau di Bandung dekat rumah Citylink, ini bukan promosi ya, promosi masjidnya. Itu masjidnya pakai AC, ada pengurusnya, wangi, ada petugas kebersihannya, harusnya kayak gitu. Beda di musola-musola di mall yang tidak diperhatikan, kadang musolanya di bawah deket basement, can kagandengan ku motor, ku mobil, kebul, bawa HP. Nah itu saya kira tidak ikut kajian di Baitul Mukhlisin bab fikih, padahal perdanya ada. Jadi kalau kita mau memperjuangkan, perdanya ada, setiap tempat hiburan, mall, wisata itu harus ada musola ya, masjid, tempat ibadah muslim, karena mayoritas kita itu ada. Harusnya kita nuntut ya, fasilitas itu harus diperhatikan. Ai makani sholati, yaitu tempat sholat, ma'al kudroti, di samping ada kemampuan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatohir, dan terhadap pakaianmu fatohir, bersihkanlah, sucikanlah. Wa qaulihi, dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanazzahu anil bauli, bersucilah kalian dari kencing. Fa inna amata adabil makbari minhu, karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan kencing. Ini awas, hati-hati orang-orang yang kencing sembarangan, yang tidak pada tempatnya, lalu tidak dibersihkan, itu akan mendatangkan azab kubur. Kita pun termasuk ya, kalau kita buang air kecil lalu bekasnya tidak dibanjur, tidak dibersihkan, itu calon-calon karakter-karakter orang yang akan mendapat siksa kubur. Makanya ini bab kebersihan harus diperhatikan ya. Kalaupun kita tidak tahan karena hiking ya, si menuju hiking tidak menemukan toilet ya, tetap gitu ya. Kalau tidak menemukan air yang mengalir di satu tempat di tanah tertentu, maka kita wajib bawa air ya, bawa air yang namanya itu air cair gelas gitu ya, air botol gitu, buat dituangkan supaya bersih dan terhindar dari bau kencing itu, bau najis itu. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Asma'a radhiyallahu anha, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asma radhiyallahu anha, fi damil haidi, tentang darah haid, yusibu sauba, yang mengenai pakaiannya ya, tahutuhu, lalu dia mengeriknya, menggosoknya. Kalau hari ini mah disikat,
Summa tukriduhu bil ma'i, lalu kemudian dikucek dengan air, dibilas. Summa tundihuhu, ya, kemudian dibasuh dengan air. Summa tusolifi, kemudian sholat dengannya. Jadi sampai darah yang mengenai pakaian pun itu tidak langsung pakai air, tidak langsung dikucek-kucek, tapi harus digosok, ya, untuk menghilangkan bekas najisnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di ashabihi, kepada para sahabatnya, waqad balal a'rabiyu, sungguh orang Arab Baduy telah kencing, fil masjid, di masjid. Ariku ala baulihi, ya, tuangkanlah kepada air kencingnya sajalan min ma'in, ya, sajalan itu ya satu ember dari air, ya, atau sajalal mau itu tuangkan air, dituangkanlah air kepada kencing itu, bekas kencing itu. Nah itu sampai begitu, ya, walaupun yang kencingnya orang Arab Baduy, karena dia tidak berilmu, ya, tidak punya ilmu, maka yang berilmu ya jangan berdebat lah, kita mengalah gitu. Untung yang merintahnya Nabi, kalau bukan Nabi ribut dulu, ya, kalau levelnya sama ini mungkin ribut para sahabat. Nah senabatun nu kiihna urang nu ngabanjurna, oh para sia. Karena Nabi yang memerintahkan, maka mereka sami'na wa ata'na. Ya, selanjutnya istiqbalul kiblati ma'a qudrati, liqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wal haditsu idza kumtu ila sholati fasbigul wudu'a ya, thumma istaqbalil kiblata. ya. Baik. Yang kedelapan, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat, ma'al kudrati, semampunya. Semampunya di sini kalau kita tidak tahu arah kiblat, ataupun kalaupun tahu, kalau tidak bisa mengakurasinya dengan 100%, ya ma'al kudrat. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wali hadisi, dan berdasarkan hadis, idza qumta ila sholati, bila kamu akan melaksanakan sholat, fa'asbigil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu, summa istaqbalil kiblata, kemudian menghadap kiblat, ya, jadi wajib mengarah kiblat. Ya, selanjutnya An-niyatu wala taskutu bihali, li hadithi Umar innamal a'malu binniyati wa mahalluha al-qalbu wa haqiqatuha al-azmu ala syai'i wala yushra'u talaffudu biha, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffad biha wa lam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dzalik. Yang kesembilan, niat, wala taskutu bihalin, dan tidak akan gugur dengan kondisi apapun. Di hadisi Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu tergantung niat.
Wa mahaluha, dan tempat niat itu al-qalbu, di hati. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya niat itu adalah al-azmu ala syai'i, berazam melakukan sesuatu, itu sudah masuk dalam kategori niat. Wala yushra'u talaffudu, dan tidak disyariatkan melafadzkan biha, niat itu, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffad biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melafadzkan niatnya. Walam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dzalika, dan tidak ditemukan salah satu sahabat pun yang melafadzkan niat ketika melaksanakan sholat. Jadi di sini disebutkan niat menjadi syarat, ya, tapi tidak mesti ditalafudkan. Kenapa tidak mesti? Alasannya karena kaitan niat itu adalah af'alul qulub, pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Sehingga para ulama, ya, termasuk dalam kitab ini menegaskan cukup dengan niat di hati, berazam melakukan sesuatu, sadar melakukan sesuatu, itu sudah masuk dalam kategori niat, gitu ya. Terutama tidak ditemukan satu data pun, satu redaksi pun Nabi dan para sahabat melafadzkannya. Lalu bagaimana dengan hari ini yang ada? Ya, yang ada adalah memang kalau kita lihat dari literatur fikih itu ihtiyat, kehati-hatian para ulama, terutama madhab Syafi'i. Jadi bentuk kehati-hatiannya itu mesti diazamkan. Tapi diazamkan itu supaya memahami apa yang ada dalam niat itu dipahami, ditegaskan dalam lisan. Dan juga percuma kalau seandainya kalau niatnya menegaskan niat, tapi yang diucapkannya nggak mengerti. Nah, ini juga sesuatu yang tidak sesuai. Niatnya apa yang dilafadzkan nggak mengerti. Itu juga tidak sinkron. Gitu ya. Lanjut. Al-mas'alatur rabi'atu fi arkaniha. Arkanu hiya ma tatakawwanu minha ibadatu wa la tasihhu ibadatu illa biha wal farqu bainaha wa bainasy syuruti anna syarta yataqaddamu ala ibadati wa yastamiru ma'aha wa ama arkanu fahiyallati tastamilu alaiha ibadatu min aqwali wa af'ali wa arkanuha arba'ata asyara ruknan la tasqutu amdan wala sahwan wala jahlan wa bayanuha kama yali. Ya. Nah, sekarang poin berikutnya yaitu fi arkaniha, tentang rukun-rukun sholat. Al arkanu, rukun-rukun itu adalah hiya ma tatakawwanu minhal ibadatu, yaitu sesuatu yang termasuk dalam ibadah itu. Kalau syarat kan sesuatu yang di luar dari ibadah itu, bukan masuk rangkaian ibadah itu. Contoh wudu kan bukan rangkaian sholat, bukan termasuk rangkaian ibadah sholat, bukan termasuk gerakan dan bacaan-bacaan sholat. Ya, niat itu tidak masuk pada rukun tapi syarat. Sedangkan rukun itu yang bagian dari ibadah sholat.
takbir, ruku, sujud. Wala tasihul ibadatu illa biha. Tidak sah ibadah itu kecuali dengan adanya rukun. Wal farqu bainaha wa bainasyurut, perbedaan antara rukun dan syarat, anna syarto yataqaddamu alal ibadah, bahwa syarat itu lebih dulu adanya daripada ibadah. Wa yastamiru ma'aha, dan selalu menyertainya, ya. Wa ammal arkanu, sedangkan rukun-rukun itu fahiyal lati tastamilu alaiha ibadah, yaitu yang mencakup ibadah itu min aqwalin wa af'alin, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jikalau syarat mah sesuatu yang mendahului ibadah itu. Jadi sebelum itu dilaksanakan, ibadah sholat dilaksanakan, syarat itu sudah mendahului posisinya itu dan selalu menyertai itu. Sedangkan rukun itu yang masuk dalam bagian ibadah itu, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, rukun-rukun sholat ada 14. Ya, tidak boleh digugurkan sengaja, tanpa diketahui. Wa bayanuha kama yali, penjelasannya sebagai berikut. Enggak. Al-qiyamu fi fardi ala qadiri muntasiban liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husaini salli qa'iman fa in lam tastati'u fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin fa in tarakal qiyamu fi faridati li'udhri kamaradin wa khaufin wa ghairin dzalika fa innahu yu'dzaru bidzalika wa yusalli hasaba halihi Ya. qa'idan aw ala janbi. Amma salata an-nafilatu fa innal qiyama fiha sunnatu wa laisa ruknan lakinna salatu qa'iman fiha afdalu min salatil qa'idi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam salatul qa'idi ala nisfi minas salatil qa'imi. Ya. Yang pertama, rukun sholat itu adalah al-qiyam, berdiri. Fil fardi alal qadiri muntasiban, dalam yang wajib bagi yang mampu itu harus berdiri. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah atau kerjakanlah lillahi karena Allah, qanitin dalam keadaan tunduk. Wa qumu di sini, tegakkanlah di sini ya berdiri. Wa liqaulihi, dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, terhadap Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, bila tidak mampu maka duduk. Fa illam tastati, bila tidak mampu duduk, fa ala janbin, maka berbaring. Jika berbaring pun tidak mampu, maka kita sholatkan gitu ya. Hingga ada alasan untuk tidak sholat,
Ya, semua ada caranya. Gitu. Tidak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, boleh sambil berbaring. Tidak bisa sambil berbaring, kita sholatkan. Fa in tarokal qiyama fil faridati li udrin, dan jika tidak berdiri dalam sholat yang wajib karena udur, kamarodin seperti sakit ya, kan kalau kita sakit juga kadang gak kuat berdiri, pusing ya, apalagi kalau panas tiris, demam itu gak kuat. Wa khaufin atau takut apa ya? Ya takut itunya, tidak berdiri. Misalnya naik bis kan, kalau berdiri kan takut jatuh gitu, atau tidak bisa menemukan masjid sedangkan posisi di jalan tol, boleh itu sambil duduk. Di mobil Atau di pesawat misalnya ya, boleh sambil duduk. Kalau sambil berdiri takut jatuh nanti. Wa ghairi dalika, dan selain hal itu. Fa innahu yu'daru bidzalika, karena itu dimaklum ya. Wa yusolli hasbahalihi, dan dia sholat sesuai dengan kondisinya. Qaidan, bisa sambil duduk, au ala danbin, atau bisa sambil berdiri. Amma sholatun nafilah, adapun sholat sunnah, fa innal qiyama fiha sunnatun, maka berdiri pada sholat sunnah itu sunnah. Walaysa ruknan, bukan rukun. Sebenarnya sholat taraweh kebetulan menemukan imamnya panjang lama, berdiri duduk kan gitu, duduk kan. Mungkin nanti ketika imam salam, assalamualaikum, ada riuk sih. Ketika melihat makmum pada duduk karena imamnya bacanya panjang, akhirnya imam pun ikut duduk. Ya itu kalau sunnah boleh ya. Tidak wajib, bukan masuk dalam kategori rukun. Lakin sholatal qaimi, akan tetapi sholat dalam keadaan berdiri pada sholat sunnah afdolu min sholatil qaidi, lebih utama daripada sholat sambil duduk. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul qaidi, sholat yang duduk, ala nisfi, itu pahalanya setengah, min sholatil qaimi, daripada sholat sambil berdiri. Jadi kalau yang duduk sholatnya pahalanya setengah ya, kalau berdiri itu full. Kenapa bisa begitu? Ya kan yang berdiri pegal, yang duduk enjoy ya. Apalagi kalau duduknya disopak, itu tidak akan terasa ya. Terus takbiratul ihrami fi awaliha wa hiya qauluhu Allahu akbar la yujzi'uhu ghairuha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musi'is sholata, betul. idza kumtu ila sholati, idza kumta ila sholati fakabbiru. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu fala iqadus sholatu bidunit takbiri ya. Yang kedua takbiratul ihram fi awaliha, ketika pertama kali, ini jadi rukun. Wahia qaulu Allahu akbar, yaitu mengatakan Allahu akbar. La yujzi'u ghairuha, yang lainnya tidak dianggap kalau tanpa ada
takbir. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musii shalah, kepada orang yang salah sholatnya, idza qumta ila sholati fakabbir, bila kamu mau sholat takbir. Ini dalam riwayat yang lain, orang ini salahnya sampai 3 kali. Kata Nabi, irji fa innaka lam tusolli, ulangi lagi karena kamu belum sholat. Diulangi lagi, beres kata Nabi, irji, ulangi lagi, fa innaka lam tusolli, ulangi lagi. Sampai ketiga kali baru bertanya, capek merenya. Apalagi kalau sholat zuhur kan 4 kali itu jadi 12 gitu. Pertanyaannya Nabi ngeprank itu teh, nggak ngasih tahu. Enggak, ini pendidikan Nabi. Kalau orang itu disalahkan dan dia tidak bertanya apa kesalahannya, berarti ngerasa benar. Memberitahu kepada orang yang merasa benar percuma gitu Nabi teh. Makanya Nabi nggak ngasih tahu, Nabi hanya memberitahu, ulangi sholatnya salah, diulangi, salah kene, ulangi lagi, beres salah lagi, salah lagi, ulangi lagi. Pas 3 kali merencapek, ya Rasulullah yang benar yang kayak gimana? Lain di tadi atau nanya teh. 12 rakaat salat zuhur. Akhirnya Nabi jelaskan, ini diantaranya idza qumta ila sholat, bila kamu mau sholat, fakabbir, takbir. Ya, ucapkan Allahu Akbar. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha takbir, yang mengharamkan melakukan gerakan di luar sholat adalah takbir. Wa tahliluha, dan yang menghalalkan melakukan gerakan ya setelah sholat itu taslim, salam. Falatan akidus sholat, maka sholat itu tidak sah, tidak masuk kategori sholat biduni takbir, tanpa takbir. Nah, ini ya, jadi 2 hal ini perlu kita perhatikan. Yang pertama berdiri bagi yang mampu, yang kedua adalah takbir gitu. Itu ya, 1 menit lagi lebih kurang. Kita lanjutkan nanti di Kamis yang akan datang, yaitu rukun yang ketiga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.